Dalam video ini kita akan membahas master asset. Master asset berisikan data aset perusahaan yang digunakan untuk mengatur penyusutan otomatis per bulan. Kolom kode aset dan nama aset diisi untuk menjelaskan informasi nama aset, dan kedua kolom ini wajib diisi. Kolom jumlah berisi banyaknya aset yang dibeli dalam waktu dan harga yang sama. Kemudian dalam metode depresiasi kita bisa memilih tipe metode penyusutan untuk aset yang diisi, antara straight line, non-depreciable, atau double decline. Kolom nilai aset berguna untuk mengisi harga beli per satu aset. Nilai penyusutan merupakan besar penyusutan yang sudah berjalan sebelum menggunakan program. Kolom akun aset adalah akun pengakuan aset pada neraca, misalkan pada contoh ini adalah bangunan. Sedangkan akun debit dan kredit berguna untuk mengatur akun untuk jurnal penyusutan tiap bulannya, seperti biaya depresiasi bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Kolom intangible asset dapat kita centang bila aset tersebut tidak berwujud. Kemudian kolom umur aset berguna untuk mengisi perkiraan usia produktif aset dalam satuan tahun. Kolom rate depresiasi merupakan persentase penyusutan per tahun. Kolom ini dihitung otomatis oleh program pada saat kita memasukkan umur aset. Kolom tipe aset berfungsi untuk pengelompokan jenis aset yang dibukukan. Tanggal aktif merupakan tanggal aset tersebut diperoleh, sedangkan tanggal non-aktif merupakan tanggal ketika aset sudah tidak dipakai, misalnya karena dijual atau hilang. Dan kolom aktif berfungsi untuk menentukan status aset tersebut masih aktif atau tidak. Berikut ini saya contohkan input aset baru. Pertama-tama pada form aset kita pilih menu new. Kemudian pada kolom kode aset kita masukkan kode asetnya. Misalkan kita ketikkan A4. Kemudian pada kolom nama aset kita masukkan misalkan meja komputer. Dan pada kolom jumlah kita masukkan jumlahnya 5. Untuk metode depresiasinya kita pilih straight line. Kemudian untuk nilai asetnya kita masukkan misalkan 1.500.000. Nilai di sini merupakan nilai per meja, bukan total dari kelima meja. Kemudian untuk nilai penyusutannya kita biarkan 0 karena belum pernah disusutkan sebelumnya. Pada kolom akun aset kita ketikkan peralatan kantor. Dan pada akun debit kita ketikkan biaya depresiasi peralatan kantor. Dan untuk akun kredit kita ketikkan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Untuk kolom intangible aset tidak perlu kita centang. Kemudian pada kolom umur aset kita masukkan umurnya 2, karena kita ingin menyusutkan selama 2 tahun saja. Dan kemudian pada kolom depresiasi secara otomatis akan terisi ketika kita memilih umur aset. Pada kolom tipe aset kita ketikkan inventaris kantor, dan untuk tanggal aktifnya kita bisa pilih tanggal hari ini. Dan untuk tanggal non-aktif kita biarkan kosong. Kemudian pada kolom aktif kita biarkan tercentang agar aset tersebut bisa digunakan. Jika sudah kita bisa tekan save. Dan untuk setiap bulannya kita hanya perlu melakukan penyusutan dari transaksi jurnal. Berikut tadi tutorial dari master asset. Selanjutnya silakan melihat video penyusutan aset.